Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi semestinya fokus saja pada memerangi korupsi. Hal tersebut disampaikan usai ditanya soal KPK yang meminta dirinya memberitahu keberadaan Harun Masiku. Harun Masiku merupakan buronan KPK yang berstatus tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode 2019 hingga 2024. Hasto menyatakan dirinya sejak awal menilai bahwa Harun Masiku merupakan korban atas kasus suap penetapan anggota DPR. Menurut Hasto, Masiku memiliki hak politik berdasarkan keputusan Mahkamah Agung atau MA untuk menjadi anggota Dewan. Ya, sebenarnya seluruh lembaga penegak hukum itu harus berfokus pada memerangi korupsi. Kalau terkait Harun Masiku, sejak awal saya menyatakan bahwa yang bersangkutan ini menjadi korban karena dia punya hak politik berdasarkan keputusan Mahkamah Agung itu memiliki hak konstitusional sebagai anggota Dewan, tetapi diperas. Dan itu kan dilakukan oleh oknum KPU. Di lain sisi, Hasto meminta KPK semestinya fokus mengungkap berbagai dugaan penyalahgunaan penggunaan anggaran dalam bantuan sosial yang gencar diberikan jelang pemilihan umum 2024. Kemudian dia juga meminta KPK membongkar dugaan keterlibatan orang di lingkar penguasa atas kasus izin tambang. Namun, Hasto tak menyebut siapa orang lingkar penguasa yang dimaksudnya tersebut. Hasto lantas menanyakan apakah KPK berani membongkar dugaan kasus-kasus tersebut. Sebab menurut dia penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden begitu besar terjadi saat ini. Dia mengkhawatirkan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power tersebut bahkan berujung pada intervensi ke KPK. Nah, sehingga dengan melihat penyimpangan pemilu ini harusnya KPK proaktif di dalam mengusut berbagai kecurangan bansos, berbagai penggunaan anggaran, ada dana prakerja yang jumlahnya yang saya dapat info sekitar 70 triliun, kejahatan perbankan, kemudian ada informasi terkait dengan illegal mining yang melibatkan orang-orang dekat kekuasaan. Ini yang menjadi fokus dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itulah yang seharusnya dilakukan. Ya, tugas negara untuk melakukan penegakan hukum. Tapi ketika supremasi hukum itu sudah dilanggar karena abuse of power dari Presiden, apakah KPK masih punya suatu nyali di dalam melakukan hal itu? Yang kami lakukan adalah upaya mendukung KPK di dalam memberantas korupsi, di dalam mencegah berbagai penyalahgunaan kekuasaan yang tanpa memperlihatkan siapa yang melakukan itu. Diberitakan sebelumnya, juru bicara KPK Ali Fikri berharap Hasto Kristianto memberi informasi mengenai keberadaan Harun Masiku. Ali menegaskan bahwa langkah KPK yang kerap bertanya soal keberadaan Harun Masiku ke Hasto bukanlah bentuk intimidasi, melainkan murni upaya penegakan hukum. Begitu Harun Masiku ditemukan, KPK akan langsung memprosesnya ke peradilan supaya ada kepastian hukum dalam kasus tersebut. Ali berharap Hasto tidak membangun opini seolah-olah dirinya merupakan korban. Pasalnya, kasus Harun Masiku sendiri saat ini masih belum selesai sehingga belum ada fakta persidangan. Saudara ini sering bertanya soal Harun Masiku. Harun Masiku itu sekarang sedang lari, sedang dicari oleh KPK. KPK itu adalah institusi sendiri di luar eksekutif. Jadi KPK itu begini, KPK itu bukan lembaga legislatif, bukan lembaga yudikatif, tapi lembaga penegak hukum pidana yang berada di rumpun eksekutif tapi bukan bawahan pemerintah. Dia independen, dia yang cari. Kenapa yang ditanya selalu Harun Masiku? Wong yang lari sampai sekarang tuh lebih dari 15 orang. Saya suruh cari KPK, cari semua tuh, termasuk Harun Masiku. Jadi kalau Anda tanya ke saya, di mana Harun Masiku? Jangankan saya, kamu pun tidak tahu. Ini tidak ada yang tahu kan? Kalau ada yang tahu, beritahu saya, besok saya suruh tangkap. Sudah 3 tahun sejak Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Polemik hukum pun mulai terjadi ketika Harun Masiku batal ditangkap pada awal tahun 2020
Dan sejak saat itu, dirinya menghilang dan KPK pun langsung menetapkan status DPO kepada kader partai PDI Perjuangan tersebut. Perkara yang membuat Harun Masiku menjadi tersangka adalah kasus suap yang turut menjerat mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Harun diduga menyuap Wahyu Setiawan guna memudahkan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu untuk menggantikan caleg PDI Perjuangan yang meninggal dunia, Nazarudin. Kehadiran Harun Masiku dalam proses penyidikan kasus suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024 sangat penting karena ada dugaan di kasus suap tersebut juga melibatkan petinggi PDI Perjuangan. Karena saat itu KPU memutuskan pengalihan suara yang diperoleh Nazarudin kepada Rizky Aprilia, caleg PDI Perjuangan yang memperoleh suara terbanyak kedua di Dapil 1 Sumatera Selatan. Sementara PDI Perjuangan malah merekomendasikan Harun Masiku. KPU sendiri telah 3 kali menerima surat yang ditandatangani Sekjen dan Ketua Umum PDI Perjuangan yang menginginkan Harun Masiku yang terpilih menggantikan Nazarudin. Namun KPU tetap menetapkan Rizky Aprilia sebagai caleg terpilih. Mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan sendiri telah terbukti tersalah dalam kasus suap tersebut dan divonis 6 tahun dan diperberat menjadi 7 tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Sejak Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan pada awal Januari 2020, seluruh upaya pengejaran sudah ditempuh. Bahkan pada 30 Juli 2021, nama Harun Masiku masuk ke dalam daftar Red Notice Polisi Internasional atau Interpol. Namun Harun seolah sangat licin, sehingga keberadaannya sulit dideteksi oleh penegak hukum.